Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-58. Jadi saya ngebedah toko, kadang bisnis, kadang toko offline, ya macam-macam lah. Intinya adalah studi kasus. Insya Allah setiap hari Senin saya upload studi kasus ini yang dari sisi front end ya. Jadi kita sama-sama bisa lihat, teman-teman bisa googling sendiri, bisa cek sendiri, dan bisa berkomentar sendiri. Ini komentar saya. Yang mau dibedah tokonya cek aja di Google Formnya di ganirozaki.com. Yang berbayar juga ada. Kalau yang berbayar bukan dari front end tapi dari seller centernya, laporan keuangannya, dari Facebook Ads-nya. Ya silahkan kalau mau berbayar, saya terima dengan senang hati. Ini ngerjainnya agak susah, jadi makanya bayar. Kalau front end gampang, tinggal ngemeng-ngemeng doang, search, terus saya bikin videonya. Jadi studi kasus. Aduh. Nah, ada aktor nih. Ya gitu, intinya adalah studi kasus. Saya sambil apa ya, lihat, bukan lihat-lihat ya, studi kasus untuk diri pribadi, dan saya bikin kontennya sambil menyelam minum air. Oke, yang mau saya bedah hari ini, mau saya komentari lebih tepatnya, yaitu Bukalapak. Apa kabar sih Bukalapak? Ada yang masih jualan di Bukalapak? Saya udah nggak jualan di Bukalapak. Toko saya udah saya tutup di Bukalapak. Eh, Punya temen nggak yang jualan, masih jualan? Belum pernah. Nggak inget ada temen yang masih jualan di BL. Di komentar YouTube saya ini masih ada satu dua ekor lah saya dengar yang jualan di Bukalapak. Kalau teman-teman ada yang jual di Bukalapak, boleh banget tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan kenapa? Tolong kasih tahu dong alasannya. Jangan-jangan trafficnya tinggi, jangan-jangan karena yang jualannya dikit, jadinya konversinya tinggi sih, nggak tahu. Jangan-jangan. Kenapa saya nggak lanjut jualan Bukalapak? Ya nggak aja, belum ada pen-triggernya aja. Ya teman-teman, kalau ada yang masih jualan di Bukalapak dan ternyata bagus atau jelek, ya boleh banget tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, kita lanjut bedahannya atau komentar saya. Saya lihat si Bukalapak ini dari dunia e-commerce sudah undur diri ya. Tercermin dari Instagramnya nih, sedih sekali. Followers 2,2 juta, yang likes-nya nih, yang like cuma 100 ekor, 100 ekor. Ini 106, 24 komen, followersnya 22,2 juta, 2,2 M. Banyak banget kan followersnya ya. Tapi memang kalau Instagram kayaknya isu umum ya. IG saya pun, IG jualan saya dulu yang komen bisa sampai 10, 20, 100. Oh, yang likes bisa 1000. Sekarang aduh, dapat 10 ekor aja susahnya bukan main. Makanya saya lagi mau nyusun strategi baru untuk Instagram ini. Ya begitulah. Memang isunya umum, cuman kan Bukalapak notabene adalah yang punya brand besar ya dibanding sama toko saya. Toko saya mah seujung jari. Bukalapak udah sebesar ini, followersnya 2,2 juta, terkenal ini, engagement Instagramnya menyedihkan sekali. Compare tuh seberharganya dia. Apa ya, brand value-nya si Bukalapak. Dan saya lihat ini konten tentang jualan barangnya justru sedikit, justru hal-hal lain, justru seperti edukasi, lalu ada imani, bimani, apa nih bimani, ke arahnya kemana nih, instrumen investasi, terus apa lagi nih, gajian dan sebagainya. Jadi nih hampir nggak ada kayak 88, 2 payday sale dan seterusnya. Dan di TV juga kita udah nggak lihat ya Bukalapak ya. Oh gitu kan, sempat bertarung tuh Bukalapak, endorse-nya Ariel sama Sophia Lacuba. Shopee si Cakpink, apa? Blackpink. Lalu si Tokopedia siapalah gitu, pokoknya luar biasa. Terus Lazada juga kalau nggak salah ya. Sekarang si Lazada, Tokopedia, Shopee sama TikTok masih perang tuh. Sekarang lagi perang TikTok sama Shopee ya, lagi genjot-genjotin si live-nya, digaung-gaungkan si live-nya. Kemarin kan terakhir yang Dr. Richard Lee 41 miliar nge-live, luar biasa. 41 miliar men, miliar. Luar biasa. Ini saya lihat si Bukalapak udah undur diri dari dunia dunia e-commerce. Lalu kemana dong si Bukalapak ini? Saya lihat spin off. Jadi kemarin banget, saya bahas ini karena kemarin banget saya ngisi pelatihan di Bukalapak, workshop ya, kerjasama salah satu sponsornya Bukalapak, bukan hanya Bukalapak, yaitu audiensnya prakerja. Prakerja ini menurut saya program yang keren banget, wajib, bukan wajib ya, bagus banget konsep ya. Prakteknya atau kontroversinya saya nggak akan komen, cuman kalau konsepnya bagus, karena jujur aja saya sebagai pelaku UMKM kadang nerima karyawan
yang fresh gitu ya, dia kayak belum siap untuk kerja aja gitu. Dan jadinya kita kan harus ngedidik dulu sebulan 2 bulan, keluar uang kan kita. Tapi kalau dia udah siap kerja, udah ngerti setidaknya etos kerja deh, yaitu yang nggak telat, terus komunikasinya cepet dan sebagainya. Setidaknya dua itu kan ngurangin cost biaya kita sebagai UMKM ya. Karena kalau misalkan kita ngedidik sebulan ya anggaplah 1 bulan itu kita keluar uang percuma dalam tanda kutip untuk ngelatih. Tapi kalau udah dilatih sama pemerintah, jadinya betul-betul siap kerja, etos kerjanya sudah siap, jadinya UMKM lebih hemat, lebih lebih bisa maju. Nah ini kemarin dokumentasinya, ini ternyata banyak yang hadir tuh banyak. Ini online sama offline, online offline. Ini saya sebagai pembicara. Nih ini aja yang offline ada sekitar 100 orang lebih. Ini di Jakarta, saya jauh-jauh ke Jakarta, Bukalapak dan Lampu ya yang bayar saya untuk ngisi workshop di sana, workshop tentang bikin tools AI kayak ChatGPT dan sebagainya. Ini yang online juga seratusan, jadi banyak. Dan ini hari Ahad, hari Minggu, jauh-jauh datang ke TB Simatupang tuh daerah Cilandak di Jakarta yang apa ya, yang rame ya, kalau hari kerja rame ya. Dan mereka audiens ini yang datang ngebela-belain hari Ahad datang, berarti kan ada ketertarikan ke acaranya si Bukalapak ini. Ini acaranya seru-seru, kemarin seru, alhamdulillah. Lalu itu ke pelatihan, lalu saya juga tahu Bukalapak punya perusahaan, anak perusahaan namanya Open Labs. Jadi kayak buka labs, lab kayak Bukalapak juga. Ini pendanaan, jadi pendanaan ke UMKM, nyari UMKM untuk didanai dari dananya si Bukalapak. Karena kan duitnya banyak ya, habis IPO tersukses kayaknya di e-commerce bagus banget, keren banget strateginya. IPO duluan sebelum Tokopedia, sebelum Blibli. Shopee belum ya, Shopee di kita belum listing di Indonesia. Lalu e-sport, kelihatannya Bukalapak ke arahnya ke e-sport sama edukasi. Jadi mereka spin off daripada ke e-commerce-nya, lebih spin off ke hal-hal ini yang saya lihat ya. Dan faktanya teman-teman, beliau Bukalapak bukan orang ya. Si Bukal ini, BUKA Bukalapak ini yang paling profit dari Tokopedia sama Blibli. Ini faktanya dari finansialnya Bukalapak. Search saja IDX Bukalapak di sahamnya ya. Ini di laporan keuangan summary-nya Google itu net income Bukalapak di Juni 2023 profit 600 miliar. Kecil atau gede? Ya gede dong, revenue-nya 1,18 T. Net income-nya hampir 50%-nya. Ini berapa persen? Kok nggak ada? Net profit margin nih, net profit marginnya 52%. Gede banget. Dan ini paling positif karena kalau kita lihat GoTo, Gojek, Tokopedia, net income-nya minus 3,3 T, minus ya. Kita lihat Blibli yang dibaliknya Jarum minus 800 miliar. Jadi Bukalapak yang paling profit. Jadi secara finansial, secara bisnis Bukalapak yang paling keren. Ini saya nggak di endorse, tapi ini faktanya, teman-teman bisa cek sendiri finance-nya. Dan dia udah undur diri dari e-commercean yang lagi hype sekarang. Dia undur diri dan ternyata lebih profit daripada kompetitornya dulu, karena sekarang sepertinya udah nggak head to head lagi antara Bukalapak, Tokopedia sama Blibli. Jadi luar biasa ini Bukalapak spin off dan jadinya profit. Faedahnya apa dari studi kasus ini? Jadi kalau uang banyak, opsi banyak. Ibaratnya gini, kalau teman-teman punya uang 1 T ya. Punya 1 T ya sudah, gampang, beli rumah aja. Beli aset yang banyak, jadi uang ngalir. Atau kalau mau lebih modern lagi, beli instrumen investasi yang aman, misalkan reksadana, terus sukuk atau obligasi atau deposito sekalian. Uangnya jalan terus, setidaknya dari 1 triliun itu, kalau teman punya 1 triliun, hasil bunganya aja itu, kalau pakai bunga ya, kalau yang milihnya bunga, hasil bunganya aja bisa menghidupi kita. Jadi nggak setidaknya perut kenyang lah. Bayangin aja kalau misalkan deposito 6% dari 1 triliun, 6%-nya berapa? Gede banget kan teman-teman. 10% 100 miliar, berarti 6%-nya adalah 60 miliar.
Jadi kalau uang banyak, opsinya banyak. Jadi kalau kita refleksikan ke bisnis, buat teman-teman yang mulai bisnis, kalau kita punya uang banyak, opsinya banyak, cakrawalanya jadi lebih luas, dan peluang lebih kayanya lebih besar. Itulah kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin susah kaya. Dan kalau uang tak ada, ini lahannya motivator. Jadi kalau kalau kan bisnis tanpa modal, itu adalah lahannya motivator untuk dimotivasi. Ya iya, mau gimana lagi, mau dikasih uang kan nggak mungkin. Ya sudah, ya paling benar dikasih motivator, dikasih motivasi, ditumbuhkan motivasinya sehingga jadi punya uang. Dan memang faktanya ya, motivator-motivator itu banyak yang ini ya, banyak yang penontonnya yang jadi termotivasi jadi punya uang. Oke. Okay? Itu aja faedah dari sekian banyak saya ngomongin Bukalapak. Intinya itu, yang kalau kita punya banyak uang, kita opsinya lebih banyak, bisa lebih kaya, yang kaya makin kaya. Dan kalau yang miskin, yang nggak punya uang, ya cari motivasi yang sebanyak-banyaknya. Sekian, jangan lupa subscribe. Kalau yang mau dibedah, tokonya boleh diisi di Google Form di ganirozaki.com, atau yang bayar juga ada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.